Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana komposisi dan juga formulasi dari sediaan injeksi volume kecil. Nah, sebelum itu, apa sih sediaan injeksi volume kecil? Sediaan injeksi volume kecil atau small volume parenterals menurut USP merupakan sediaan injeksi yang dikemas dalam kemasan yang diberi label pada kemasan tertera mengandung 100 ml atau kurang sediaan. Komposisi yang pertama adalah zat aktif. Zat aktif merupakan komponen utama dalam sediaan injeksi yang akan memberikan efek terapi. Contohnya itu adalah vitamin C. Selanjutnya, komposisi yang kedua adalah bahan pembawa. Nah, bahan pembawa ini biasanya digunakan untuk melarutkan zat aktif yang biasanya dalam bentuk serbuk atau padatan. Nah, bahan pembawa ini ada dua jenis. Yang pertama itu non-air. Nah, non-air ini biasanya itu berupa minyak lemak. Nah, minyak lemak ini mengandung asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya itu adalah pembawa air. Nah, kalau pembawa air ini contohnya itu adalah water for injection atau WFI. Nah, selanjutnya itu adalah bahan-bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini ditambahkan kepada sediaan injeksi untuk menjamin stabilitas dan kualitas dari sediaan injeksi itu sendiri. Contohnya itu adalah pengatur tonisitas. Contoh dari pengatur tonisitas ini adalah natrium klorida. Yang kedua ada pengatur pH. Contohnya itu adalah dapan fosfat. Yang ketiga ada agen antioksidan. Contohnya itu natrium bisulfit. Yang keempat itu ada suspending agent. Contohnya itu sorbitol. Dan yang terakhir ada agen pembasah. Contohnya itu adalah Twin 80. Baik, selanjutnya itu alur produksi dari sediaan injeksi volume kecil. Di sini saya mengambil contoh injeksi volume kecil furosemid. Di mana yang pertama itu dilakukan proses sterilisasi. Kita akan mensterilkan seluruh pelaratan, wadah sediaan dan tempat kerja dengan metode sterilisasi yang sesuai. Selanjutnya itu dilakukan proses penimbangan. Proses penimbangan ini dilakukan di ruang penimbangan yaitu gray area menggunakan kaca arloji yang sudah steril. Kemudian bahan itu ditutup dengan aluminium foil. Setelah itu seluruh peralatan dan bahan yang telah steril dipindahkan ke ruang pencampuran atau white area menggunakan transfer box. Nah, pada ruang pencampuran atau white area ini proses produksi dimulai. Yang pertama itu masukkan furosemid ke dalam 15 ml aqua for injection pada gelas kimia A dan campurkan sampai homogen. Setelah itu dilarutkan 200 mg natrium hidroksida dalam 50 ml aqua for injection pada gelas kimia B. Nah, selanjutnya itu ditambahkan larutan natrium hidroksida tetes demi tetes ke dalam gelas kimia A yang berisi larutan furosemid sambil diaduk hingga furosemidnya itu larut dengan sempurna. Selanjutnya itu dilarutkan 624 mg natrium klorida dalam 20 ml aqua for injection pada gelas kimia C. Lalu larutan natrium klorida tersebut ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia A yang berisi larutan furosemid dan larutan natrium hidroksida. Setelah itu dilakukan pengecekan pH di mana pH larutan yang diinginkan itu adalah 8 sampai 9,3. Nah, setelah itu dilakukan penyelesaian pH dengan penambahan larutan natrium hidroksida apabila pH target belum tercapai. Setelah itu ditambahkan aqua for injection hingga mencapai volume yang diinginkan. Setelah itu sediaan dilakukan proses penyaringan menggunakan membran filter berpori dengan ukuran 0,45 mikrometer. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kejernihan dan pH pada larutan hasil penyaringan. Nah, selanjutnya itu akan dilakukan proses masukkan sediaan ke dalam wadah kemasan, di mana disiapkan buret. Buret tersebut dibilas dengan aqua bites, kemudian membilas kembali dengan kurang lebih 3 ml sediaan serta membersihkan ujung buret menggunakan alkohol 70%. Lalu sediaan dimasukkan ke dalam buret. Kita akan mengisi ampul dengan volume masing-masing ampul itu adalah 5,3 ml menggunakan buret. Lalu ampul itu ditutup sementara menggunakan aluminium foil. Setelah itu ampul diletakkan ke dalam beker glass yang telah dilapisi dengan kertas saring. Lalu ampul dipindahkan ke ruang penutupan atau gray area melalui transfer box juga. Lalu dilakukan penutupan ampul menggunakan mesin penutup ampul atau dengan melelehkan ujung ampul menggunakan api bunsen. Setelah itu ampul dipindahkan ke ruang sterilisasi melalui transfer box lagi. Lalu dilakukan proses sterilisasi akhir menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat selama 20 menit. Setelah itu, setelah proses sterilisasi dilakukan pemeriksaan kebocoran sediaan dengan cara membalikkan posisi ampul, lalu memberikan etiket dan kemasan pada sediaan, kemudian dilakukan evaluasi akhir terhadap sediaan.